Halo semua, bertemu lagi dengan saya Nyoman Artus Prapto pada mata kuliah Perencanaan Destinasi Pariwisata. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana memahami analisis SWOT. Kita akan mulai dari pengertian analisis SWOT. Jadi SWOT itu sebetulnya sebuah analisis yang berusaha untuk mengkaji eh, seperti apa potensi dan permasalahan sebuah wilayah, sebuah organisasi, sebuah perusahaan, kemudian mencari sebuah strategi yang tepat untuk mengembangkan atau meningkatkan wilayah atau perusahaan atau organisasi tersebut. Ini adalah analisis yang paling umum di dalam mengembangkan atau strategi pengembangan ya. Ini adalah sebuah analisis yang paling banyak digunakan oleh orang untuk menyusun strategi-strategi apa yang harus dilakukan ketika mereka ingin lebih baik lagi. Jadi SWOT itu dari strength, kemudian ada weakness, ada opportunities, ada threat. Yaitu strength itu menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah tempat, sebuah destinasi, kemudian weakness menggambarkan kelemahan dari destinasi tersebut. Kemudian opportunities menggambarkan kesempatan atau peluang yang dimiliki oleh destinasi, dan threat itu menggambarkan ancaman yang ada pada sebuah destinasi seperti itu. Nah, analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi atau sebuah perusahaan atau sebuah destinasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan, jadi strength, dan kelemahan, weakness. Kemudian analisis eksternal mencakup peluang atau opportunity dan tantangan atau threat. Untuk melakukan analisis SWOT kita harus memahami langkah-langkah apa yang harus dilakukan di dalam analisis SWOT itu sendiri. Jadi di sini saya gambarkan ada tiga langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan analisis SWOT. Yang pertama, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan sebuah organisasi, perusahaan, atau sebuah destinasi. Yang kedua, kita harus mempelajari lingkungan organisasi atau perusahaan atau destinasi dan memahami peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan tersebut. Artinya, dua langkah ini adalah kita mengenali dulu potensinya secara internal maupun permasalahannya secara eksternal dari sebuah, katakanlah di sini kita ambil contoh destinasi. Untuk mengenali potensi internal dan eksternal, termasuk juga permasalahan internal dan eksternal, maka kita harus identifikasi ke lokasi tersebut, kemudian melihat, observasi, wawancara, kuesioner, dan sebagainya, sehingga kita memperoleh informasi apa sebenarnya yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan kesempatan atau peluang dari sebuah destinasi tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang khusus, dan kelemahan mana yang dapat membuat usaha atau destinasi rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga perusahaan atau destinasi dapat merencanakan opsi strategi yang lebih baik. Jadi sederhana sekali sebetulnya kalau kita lihat. Ada pendekatan di dalam SWOT yang harus kita pahami, bahwa SWOT ini secara umum adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Kenapa? Karena sifatnya kita menilai secara kualitatif bagaimana potensi sampai dengan tantangan yang ada pada sebuah destinasi misalnya. Kita menilai secara kualitatif ya. Kita menilai secara kualitatif bagaimana sih potensi-potensinya, bagaimana permasalahannya,
atau weakness-nya, kemudian bagaimana tantangannya dan kesempatan yang dia punya. Itu lebih bersifat biasanya deskriptif sehingga datanya sangat kualitatif. Yang kita analisis juga secara kualitatif dengan menghubungkan masing-masing tadi dalam sebuah matriks ya. Kurang lebih mungkin gambarnya seperti matriks ini. Di sini ada strength, kemudian ada weakness, opportunity dan threat. Ini kemudian kita hubungkan satu sama lain sehingga terbentuklah sebuah strategi dan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan kualitatif ya. Kenapa SWOT disebut pendekatan kualitatif? Ya karena prosesnya seperti tadi. Data-datanya berupa narasi atau deskriptif sebuah keadaan yang menilai 4 hal tadi seperti itu. Namun ada juga pendekatan kuantitatif di dalam analisis SWOT. Yang artinya ketika ketika pendekatannya adalah kuantitatif, maka ada kuantifikasi nilai yang tadinya bersifat deskriptif, kemudian dia diberikan bobot atau nilai terhadap data yang sifatnya kualitatif tadi. Jadi ada proses kuantifikasi terhadap data-data kualitatif menjadi data kuantitatif di situ. Nah, ini kita lakukan pada proses IFAS dan EFAS. Jadi external factor strength kita berikan bobot. Misalnya kekuatannya adalah dia memiliki aset vista atau view yang sangat menarik, tidak dimiliki oleh tempat lain. Misalnya kalau Ijen ada blue fire yang dia tidak dimiliki oleh tempat lain. Itu adalah data kualitatif. Tetapi kemudian kita mengangkakan atau menilaikan tadi aset vista berupa blue fire tadi menjadi nilai. Misalnya kita berikan bobot. Karena itu yang menjadi daya tarik utama, misalnya bahwa kemudian kita memberikan nilai dia misalnya 0,9. Bobotnya berapa? Karena dia paling tinggi, bobotnya kita kasih paling tinggi misalnya. Dari 1 sampai 4 misalnya kita kasih 4. Sehingga totalnya adalah 0,9 kali 4. Itu adalah nilai yang kita berikan. Kemudian sampai misalnya weaknessnya apa misalnya akses menuju ke sana susah. Hal yang sama juga kita lakukan di situ, kita memberikan bobot. Akses yang susah itu kan data kualitatif, deskriptif dia. Nah, kemudian ini yang kita rubah atau kita kuantifikasi, kita berikan nilai. Misalnya kita berikan nilai berapa? 0,7, bobotnya misalnya 3 dan seterusnya. Maka disitulah kita melakukan yang namanya pendekatan kuantitatif atau kuantifikasi terhadap nilai-nilai atau data-data kualitatif yang sebelumnya sudah kita identifikasi. Sehingga SWOT ini sering kemudian membingungkan banyak orang. Kenapa? Karena pendekatan SWOT itu adalah salah satu pendekatan analisis yang sifatnya kualitatif, tetapi dia juga bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu melalui IFAS dan EFAS seperti itu. Nah, pendekatan kualitatif seperti saya jelaskan tadi, misalnya strength ini, weakness, opportunity, threat itu dia akan digambarkan dalam bentuk data deskriptif. Strength adalah kekuatan. Misalnya saya ambil contoh misalnya Taman Edelweiss di Rendang. Dia mempunyai aset vista yang bagus, daya tariknya bagus. Kemudian di sana bisa melihat bunga yang sangat langka, hanya berada pada ketinggian tertentu. Kemudian hawanya dingin, kemudian pemandangan lain selain bunganya juga sangat menarik karena langsung akses ke Gunung Agung misalnya. Kemudian bisa melihat hamparan tempat lain yang lebih rendah karena Rendang adalah daerah yang tinggi. Kemudian ada daya tarik lain yang menarik, bla 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 dan sebagainya, sampai ke misalnya dari strength, weakness, opportunity, threat, semua digambarkan secara spesifik, masing-masing dideskripsikan secara spesifik. Apa sih strength-nya atau kekuatannya, apa sih weakness-nya, kelemahannya, apa sih opportunities-nya, dan sampai threat-nya seperti apa. Nah, data-data tersebut kita peroleh melalui wawancara, observasi,
kuesioner dan sebagainya, sehingga kita memperoleh data yang lengkap terhadap semua kondisi tadi. Nah, data ini kita sebut sebagai data kualitatif, sehingga ini yang menyebabkan atau menjadi dasar kenapa kemudian SWOT dikatakan sebagai analisis dengan pendekatan kualitatif, karena memang data-datanya bersifat kualitatif, deskriptif sifatnya seperti itu. Dan data-data ini kemudian dianalisis menjadi berbagai strategi ketika ini disandingkan antara misalnya weakness dengan opportunities, kemudian antara strength dengan opportunities, weakness dengan threat, kemudian strength dengan threat, sehingga ditemukan berbagai variasi strategi di situ yang sifatnya adalah kualitatif seperti itu. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa ini kita lakukan pada proses analisis EVAS dan IVAS. Contoh tabel ini adalah EVAS ya. EVAS, jadi Matrix External Factor Analysis Summary atau EVAS. Di sini ada dua indikator, yaitu peluang dan ancaman, karena dia adalah external factor. Kalau IVAS-nya adalah internal faktornya, tentu di situ ada strength dan weakness atau kekuatan dan kelemahan. Nah, contoh sederhananya misalnya di sini, misalnya bahwa yang dinilai pada EVAS ini adalah yang pertama, opportunity satunya adalah atau O1 di situ adalah perubahan gaya hidup. Bobotnya adalah 0,23, kemudian ratingnya adalah 4, sehingga skor totalnya adalah 0,92. Seterusnya meningkatnya SDM, kemudian meningkatnya peran RS, kemudian potensi pasar yang besar. Masing-masing diberikan bobot di situ. Kemudian ada ratingnya, dikalikan dapat skor totalnya. Hal yang sama juga pada sisi ancaman atau threat di situ. T1 atau threat satunya adalah banyak pengobatan alternatif, kemudian T2-nya mahalnya peralatan medis, kemudian T3-nya banyaknya RS atau klinik baru, T4-nya adalah UMR yang tinggi. Itu diberikan bobotnya masing-masing, misalnya 0,17, 0,09, 0,08, dan ratingnya masing-masing ada 2, 1. Itu dikalikan kemudian ditemukan. Masing-masing diberikan bobot, kemudian kita tahu peluang dia bobot totalnya berapa, skor totalnya berapa, ancaman bobot totalnya berapa, kemudian skor totalnya berapa. Sehingga data yang sifatnya deskriptif ini, misalnya perubahan gaya hidup, meningkatnya SDM dan sebagainya dan seterusnya sampai ancaman ya. Jadi ada opportunity 1 sampai opportunity 4, threat 1 sampai threat 4. Itu semua digambarkan secara deskriptif, yang artinya data ini adalah data kualitatif atau data deskriptif. Selanjutnya, data ini berubah menjadi data kuantitatif pada skor ini, bobot ini dan skor ini. Sehingga di sini ada proses kuantifikasi terhadap data kualitatif, sehingga kita memperoleh nilai di sini, ada nilai, ada bobot dan skor total. Nah, inilah yang disebut dengan proses atau pendekatan kuantitatif di dalam SWOT. Kenapa? Karena kita mencoba memberikan nilai pada data yang sifatnya deskriptif tadi, sehingga ini menjadi pendekatan lain yang digunakan di dalam analisis SWOT, yaitu pendekatan kuantitatif. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana pendekatannya. Jadi SWOT itu bisa dilakukan dari dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, selanjutnya kita perlu pahami bahwa SWOT ini tadi sudah ada strength, weakness, threat, opportunities, bahwa secara sederhana ada 4 hal yang harus kalian pahami, bahwa di situ ada lingkungan internal, ada lingkungan eksternal. Ya, garis panah pertama ini adalah bagian yang atas, garis panah yang atas ini adalah kondisi internal. Kondisi internal itu akan terbagi pada kedua keadaan, yaitu ada potensi kalau disebutkan, yaitu strength, ada permasalahan, ada weakness. Kemudian yang kedua ada sisi eksternal. Sisi eksternal itu akan menggambarkan potensi, yaitu dalam bentuk opportunities, dan permasalahan dalam bentuk threat. Artinya bahwa pada sisi ini, sisi yang kanan ini, weakness dan threat itu adalah sisi negatif,
Kemudian pada sisi yang kiri yaitu strength and opportunities adalah sisi positif. Nah, disinilah ada ada 4 hal sebetulnya yang digambarkan pada pada analisis SWOT. Bahwa di situ ada sisi internal, ada sisi eksternal, kemudian ada sisi negatif dan ada sisi positif. Yang kemudian itu disilangkan. Itulah yang kita pahami sebagai SWOT sebetulnya. Jadi, kata kuncinya untuk analisis SWOT adalah ada kondisi internal, yaitu misalnya sebuah destinasi, ya, kondisi internalnya yang mencakup apa saja yang ada pada sisi internal sebuah destinasi. Kemudian yang kedua, ada sisi eksternal dari sebuah destinasi. Nah, kalau misalnya sisi internal mencakup katakanlah sebuah destinasi, ya tentu di situ akan ada misalnya daya tariknya, aksesnya, atau produk wisata lah kita pahami di situ, termasuk masyarakat yang ada dalam. Itu adalah sisi-sisi internal, apa yang ada di dalam sebuah destinasi. Bagaimana dengan sisi eksternal? Sisi eksternal misalnya di situ akan kita lihat bahwa ada destinasi lain, destinasi di luar destinasi yang menggambarkan kompetitornya destinasi tersebut. Ada juga misalnya stakeholder di luar, misalnya ada pemerintah yang punya peran untuk mengatur destinasi tersebut. Atau misalnya pengusaha, investor yang masuk di situ dan sebagainya. Itu adalah sisi luar atau sisi eksternal dari sebuah destinasi. Nah, baik pada sisi internal di dalam destinasi ataupun pada sisi eksternal di luar destinasi, itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Artinya, secara internal produknya, produk pariwisata yang ada pada sebuah destinasi, itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Misalnya, daya tarik wisata. Sisi positifnya misalnya dia memiliki aset wisata yang menarik, unik, tidak ada di tempat lain. Itu sisi positif. Sisi negatifnya misalnya adalah daya tariknya kumuh, tidak terawat dan sebagainya. Aksesnya bisa memiliki sisi positif ketika dia dapat dijangkau. Sisi negatifnya ketika misalnya susah dijangkau. Kemudian amenitas misalnya kenyamanan akan positif kalau misalnya ada banyak sekali misalnya amenitas, mulai dari akomodasi, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya lengkap dan bagus, maka itu menjadi sisi positif. Tapi ketika itu tidak lengkap dan pelayanannya buruk, menjadi sisi negatif. Nah, itu sudah sisi internal. Bagaimana pada sisi eksternal? Hal yang sama juga terjadi, bahwa di situ ada sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya adalah misalnya ketika pemerintah dia abai terhadap destinasi, tidak ada program yang dibuat, tidak ada perencanaan dan sebagainya. Artinya itu sisi negatifnya. Tapi kalau misalnya pemerintah dia memiliki keinginan yang besar untuk mengembangkan, misalnya dia membuat sebuah master plan-nya, dia melakukan promosi yang bagus, kemudian dia melakukan pelatihan terhadap SDM di destinasi, maka itu menjadi sebuah sisi positif pada sisi eksternal dari sebuah destinasi. Jadi seperti itu, bahwa analisis SWOT itu sebenarnya ada 4 bagian. Kita harus memahami internalnya, kemudian eksternalnya. Masing-masing sisi tadi adalah hal positif dan negatifnya. Jadi itu kata kuncinya dari analisis SWOT. Nah, kita harus pahami bahwa di SWOT ini secara spesifik strength itu apa sebetulnya. Jadi kekuatan yang ada misalnya pada destinasi itu apa sebetulnya. Tadi kekuatannya pada sisi atraksi atau daya tarik wisata apa saja, dibuat secara spesifik. Pada sisi akses apa saja, dia harus spesifik, dapat dijelaskan mulai dari jalan, angkutan, moda transportasi, biaya, itu dibuat secara spesifik sehingga ini bisa menggambarkan secara lebih real apakah betul misalnya atau apakah benar sebuah destinasi pada sisi akses dia positif atau dia menjadi sebuah strength, atau sebaliknya dia akan menjadi weakness. Itu juga harus digambarkan secara spesifik, mulai dari daya tarik wisatanya, aksesnya, kondisi fasilitas pariwisatanya, fasilitas umumnya, kemudian masyarakatnya. Itu harus dibuat secara spesifik kondisi weakness-nya. Artinya apa? Bahwa
sebuah destinasi tidak selalu dia akan menunjukkan hal yang positif, artinya bahwa dia bagus, dia menarik dan sebagainya. Pasti akan selalu ada sisi negatif atau sisi weak, kelemahan di situ. Itulah yang harus diidentifikasi secara lebih detail. Hal yang sama juga pada sisi opportunities dan threat. Biasanya orang lebih susah menilai dua hal ini. Sisi internal mungkin akan lebih mudah dinilai karena bisa dilihat ketika misalnya kalian observasi, survei, wawancara, akan lebih mudah dilihat. Tetapi pada sisi eksternal, yaitu opportunities dan threat, mungkin akan lebih susah. Dan inilah yang menjadi tantangan. Maka kita harus tahu hal-hal apa saja di luar destinasi yang kemudian akan berpengaruh pada destinasi tersebut, yang dia bisa menjadi opportunities ketika itu adalah hal yang positif, tetapi sebaliknya akan menjadi sebuah threat atau tantangan ketika itu adalah hal yang negatif seperti itu. Nah, sisi-sisi ini bisa kalian identifikasi atau bisa kalian dapatkan secara baik, secara benar, secara spesifik ketika kalian merencanakan proses pengambilan data dengan baik dan benar. Artinya apa? Kalian merancang secara lebih spesifik. Let's say misalnya kalian akan melakukan praktek lapangan nanti di desa di mana, di desa wisata di Plage seperti itu misalnya. Maka harus kalian rancang dari sekarang. Kalau kalian misalnya melakukan analisis SWOT, maka harus dirancang dari sekarang data-data apa saja yang bisa menggambarkan kondisi internal, baik secara negatif maupun secara positif. Data-data apa saja yang bisa menggambarkan kondisi eksternal desa Plage, baik secara positif maupun secara negatif. Bisa kalian buat dari checklist observasi, kemudian sampai masuk checklist atau pedoman wawancara, sampai kepada kuesioner. Hal-hal apa saja yang ingin kalian tanyakan di situ, sehingga cukup bisa menggambarkan dengan baik bagaimana kondisi internal dan kondisi eksternal desa wisata Plage itu, seperti itu. Jadi itu menjadi tantangan sebetulnya di dalam analisis SWOT, seberapa akurat, seberapa baik data yang kalian peroleh di dalam proses identifikasi informasi yang kalian lakukan. Nah, ini adalah gambarannya ya. Jadi analisis SWOT itu sebenarnya sederhana, datanya kalian peroleh, kalian kumpulkan, kalian tabulasikan sehingga akan ditemukan strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunities-nya apa, threat-nya apa. Kemudian di situ kalian tinggal menyandingkan misalnya antara strength di sini dengan opportunities, akan keluar yang namanya strategi SO. SO strategi atau SO analisis. Jadi using strengths to take advantage of opportunities. Kemudian kalian akan mengawinkan antara weakness dengan opportunities sehingga yang disebut dengan analisis WO strategi atau analisis, yaitu overcoming weakness by taking advantage of opportunities. Selanjutnya kalian akan mengawinkan antara strengths dengan threats ya. Di situ akan muncul yang namanya strategi ST atau using strengths to avoid threats. Dan yang terakhir kalian akan mengawinkan antara weaknesses dengan threat, sehingga di sini ada yang namanya strategi WT atau minimize weaknesses and avoid threat. Jadi ini adalah strategi-strateginya ya. Tentu ini adalah arahannya saja ya, using strength to take advantage of opportunities. Jadi kalau strength-nya misalnya tadi ya blue fire, kemudian opportunities-nya misalnya ada kepedulian Pemda gitu misalnya terhadap destinasi Kawah Ijen seperti itu, maka strateginya adalah bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan tadi blue fire sebagai sebuah mengambil kesempatan adanya blue fire misalnya untuk meningkatkan kesempatan yang sudah ada. Jadi misalnya pemerintah bisa membuat melakukan penataan ulang pada blue fire-nya, atau bisa melakukan pengembangan berdasarkan blue fire tadi, yang secara sederhana adalah memanfaatkan strength yang dia punya untuk mengambil keuntungan dari opportunities yang ada, seperti itu.
Hal yang sama juga pada strategi WO, ST, dan WT. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi, jadi alternatif strategi dari analisis SWOT tadi, dari matrik itu ya akan muncul adalah SO, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Ini sering dikenal sebagai strategi pertumbuhan yang agresif. Kenapa? Karena dia mencoba memanfaatkan, jadi ini kan sama-sama positif dia. Ada strength, ada opportunities. Jadi dia sama-sama positif sehingga ini yang dikenal dengan strategi pertumbuhan yang agresif. Karena dua-duanya positif. Kemudian ada strength dan threat. Yang satu positif dari sisi internal, yang satu negatif dari sisi eksternal. Meskipun menghadapi ancaman, tetapi masih memiliki kekuatan secara internal. Jadi strateginya adalah diversifikasi produk dan pasar. Nah, kenapa strategi produk dan pasar? Karena yang menjadi kelemahan di situ adalah sisi eksternalnya. Kemudian yang ketiga adalah strategi WO atau weakness opportunities. Jadi di situ ada ada sisi negatif pada kondisi, ada hal negatif pada sisi internal dan ada sisi positif pada sisi eksternalnya, yaitu opportunities. Sehingga ini disebut dengan memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Jadi dia punya hal positif pada sisi peluang, tetapi dia punya kelemahan pada sisi internal. Jadi peluang itu yang digunakan untuk menutup kelemahan yang dia punya. Yang terakhir adalah weakness dan threat. Jadi weakness dan threat ini ya sama-sama negatif, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Pada sisi internal dia menjadi weakness, pada sisi eksternal dia menjadi threat. Sehingga ini yang disebut dengan strategi defensif karena sama-sama negatif. Ini biasanya adalah dilakukan dengan meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Sehingga itulah kenapa disebut sebagai strategi defensif. Ya, pendekatan kuantitatif ini sudah kita bahas tadi. Jadi data SWOT itu dia kualitatif karena sifat datanya adalah deskriptif, kemudian bisa dikembangkan secara kuantitatif atau ada proses kuantifikasi terhadap data deskriptif tadi melalui perhitungan analisis SWOT. Ini dikembangkan oleh Pierce dan Robinson sehingga bisa diketahui secara pasti posisi organisasi yang sungguhnya. Jadi analisis EVAS tadi, proses kuantifikasi data deskriptif tadi sebetulnya ingin mengetahui secara pasti bahwa kita akan membuat kuadran nanti. Dari situ sebetulnya posisi sebuah destinasi berada pada kuadran mana, sehingga bisa kita rumuskan strategi yang tepat adalah apa saja, seperti itu. Jadi tahapan penyusunan analisis SWOT dengan pendekatan kuantitatif adalah ada 5 tahapan di sini yang saya ambil. Yang pertama adalah mengkuantifikasikan tabel EVAS dan IVAS. Tadi saya sudah mencontohkan ada satu tabel EVAS. Jadi proses kuantifikasinya atau proses memberikan nilainya seperti tadi, baik pada sisi internal ataupun eksternal. Internal itu adalah pada IVAS dan eksternalnya pada sisi EVAS-nya. Kemudian yang kedua adalah memberikan skor dan bobot pada setiap faktor yang telah teridentifikasi, baik pada faktor internal, kekuatan, kelemahan, dan faktor eksternal. Jadi tadi saya sudah menggambarkan masing-masing tadi, IVAS, EVAS ada strength 1 sampai strength berapa, kemudian weak 1 sampai weak berapa, opportunity 1 sampai opportunity berapa, kemudian threat 1 sampai threat berapa. Itu diberikan bobot, kemudian diberikan skor, kemudian diberikan bobot sehingga didapat skor totalnya berapa. Kemudian yang ketiga adalah mengalihkan skor dan bobot sehingga didapatkan skor total tadi. Yang keempat adalah melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W yang selanjutnya akan menjadi nilai atau titik pada sumbu X. Dan faktor O dengan T selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y. Nah, ini yang menarik, bahwa untuk menentukan posisi sebuah organisasi atau sebuah destinasi atau sebuah perusahaan, dia berada kuadran mana adalah
kita akan melakukan proses pengurangan nilai skor total dari strength dikurangi weakness, sehingga kita akan dapatkan skor totalnya berapa, yang itu kita masukkan pada sumbu X. Kalau nilainya negatif maka dia akan ke arah kiri, tapi kalau dia sisi positif dia akan berada pada sisi kanan. Nah, hal yang sama juga kita akan lakukan faktor pengurangan pada skor total opportunities dikurangi dengan skor total threat. Yang ini kemudian nilainya kita masukkan pada sumbu Y. Kalau nilainya positif maka dia akan berada pada sisi atas, tapi kalau nilainya negatif dia akan berada pada sisi bawah. Nah, hubungan atau penarikan garis antara sumbu X dan Y tadi itulah yang akan akhirnya menentukan sebuah destinasi atau sebuah perusahaan akan berada pada kuadran mana. Itu dijelaskan pada bagian kelima, yaitu mencari posisi organisasi atau usaha yang ditunjukkan oleh titik X dan Y pada kuadran SWOT. Jadi itu adalah tahapan-tahapannya ya. Gambarannya sederhana, tapi nanti kalau dilakukan mungkin akan sedikit rumit. Tapi kalau sudah dipraktekkan, kalian pasti akan bisa melakukannya. Jadi ini adalah tabel IFAS ya. Jadi ada strength di sini, strength sama seperti tadi ya. Jadi ada strength. IFAS itu adalah internal factor analyze gitu ya. Jadi di sini ada dua, karena internal ada strength dan ada weakness. Kemudian ada score. Ini sama, ada score. Kemudian ada bobot. Totalnya adalah hasil pengalian antara skor dan bobot. Nanti di sini akan didapatkan total, skor total kekuatan. Kemudian di sini ada skor total kelemahan. Jadi berikan skor, bobotnya berapa dikalikan, dijumlahkan ada total. Ada total strength, ada total weakness. Kemudian total strength dikurangi total weakness. Itu yang disebut dengan sumbu X tadi. Nah, hal yang sama pada tabel EVAS. Pada tabel EVAS ada dua juga, karena pada sisi eksternal, yaitu opportunity dan threat. Ada skornya, ada bobotnya, kemudian dikalikan didapat total. Total semuanya, opportunity 1 sampai dan seterusnya dijumlahkan. Dapatlah kita skor total opportunity. Hal yang sama juga pada sisi threat. Diberikan skornya, dikali bobotnya, dapat total. Threat ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ditotalkan kita dapat total threat. Kemudian selisih antara opportunity dikurangi dengan threat, ketemulah sumbu Y. Seperti itu. Nah, kita kemudian ini yang disebut dengan kuadran tadi. Nah, kuadran tadi ini adalah sumbu X yang mendatar horizontal, kemudian yang vertikal ini adalah sumbu Y. Seperti itu. Jadi angka-angka tadi tinggal dimasukkan saja. Misalnya strength dikurangi weakness, dia ada 1, diangka pada 1 di sini. Kemudian opportunity dikurangi threat, dia berada pada sisi katakanlah -3. Jadi 1 dan 3 dihubungkan garisnya, maka dia akan ketemu di sini. Dia masuk ke kuadran 2. Artinya ketika dia berada pada sisi kuadran 2, dia memiliki strength dan threat, berarti dia masuk ke strategi diversifikasi. Seperti itu. Nah, tergantung dari hasil yang kalian kalkulasikan, dia bisa berada pada kuadran 1. Ketika dia sama-sama positif, baik internal maupun eksternal, dia akan masuk ke strategi progresif. Kalau dia berada pada kuadran 2, satu internalnya positif, kemudian eksternalnya negatif, maka diversifikasi strategi. Kalau dia pada sisi 3, artinya pada sisi internalnya dia lemah, weaknessnya, kemudian pada sisi eksternalnya dia positif, maka dia masuk kuadran 3, artinya dia harus merubah strategi. Kemudian pada sisi kuadran 4, internal maupun eksternal dia kondisinya negatif, maka dia strategi bertahan atau defensif karena sama-sama negatif. Seperti itu. Jadi kuadran 1 seperti saya jelaskan tadi, organisasi atau usaha atau destinasi berada pada kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi dan membesarkan usaha. Sedangkan kuadran 2, titik koordinatnya 1 positif, kemudian 1 negatif.
Kondisi organisasi atau usaha atau destinasi cukup mantap tapi menghadapi banyak hambatan atau ancaman. Untuk itu perlu dilakukan diversifikasi strategi. Kuadran 3, titik koordinatnya adalah minus dan negatif, sehingga organisasi atau perusahaan atau destinasi sebaiknya mengubah strategi, karena dikhawatirkan strategi yang lama yang sudah diterapkan akan sulit menangkap peluang. Kemudian kuadran 4, di mana sama-sama negatif, destinasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, sambil terus berbenah, memperbaiki diri, menata kinerja internal, meningkatkan kompetensi SDM, dan lain-lain, sehingga kondisi perusahaan atau usaha tidak semakin jauh. Nah, itu adalah kesimpulan akhir dari analisis SWOT ini sebetulnya, karena poin terakhir atau hal yang ingin dituju di dalam analisis SWOT adalah mendapatkan strategi yang tepat berdasarkan strength, weakness, kemudian threat dan opportunities. Hal yang perlu kalian pahami adalah aturan sederhana untuk analisis SWOT. Jadi ada beberapa aturan. Yang pertama adalah bersikap realistis tentang kekuatan dan kelemahan. Jadi jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Apa yang kalian temui ketika misalnya menganalisis sebuah destinasi harus digambarkan secara objektif, seobjektif mungkin, realistis. Kemudian yang kedua, bedakan keadaan usaha Anda sekarang dengan keadaan masa yang akan datang. Artinya yang kita nilai itu adalah apa yang kalian lihat sekarang, apa yang kalian identifikasi sekarang. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, selalu lakukan analisis dalam kaitannya dengan misi utama Anda. Nah, ini menarik bahwa biasanya di dalam analisis itu dia sudah ada kerangka. Misalnya ketika kita akan melakukan analisis pada sebuah destinasi, maka dia akan sifatnya sangat holistik, sangat luas. Maka kalian harus membatasi pada kerangka penelitian Anda atau tema yang mau Anda lakukan itu apa. Nah, itu yang disebut dengan kaitannya dengan misi utama Anda, disesuaikan dengan kerangka atau tema yang Anda bawa di dalam proses analisis Anda. Kemudian yang keempat adalah buatlah SWOT secara singkat dan sederhana, hindarkan kompleksitas dan penekanan yang berlebihan. Ya, selain realistis, dia harus sederhana, mampu menggambarkan kondisi real di lapangan, tetapi jangan dibuat terlalu rumit, karena akan mempersulit Anda pada proses analisis selanjutnya. Yang terakhir adalah berdayakan SWOT dengan kerangka konseptual yang logis. Ya, jadi yang menarik adalah dalam analisis SWOT ini, yang paling penting adalah kerangka konseptual itu harus logis. Jadi di situ kalian akan banyak mungkin menemukan persoalan-persoalan, pertentangan dan sebagainya di dalam proses identifikasi sampai perumusan analisis yang tepat sehingga ketemu strateginya. Nah, ada kerangka berpikir yang menjadi pedoman kalian dalam melakukan analisis tadi, yaitu adalah konseptual yang logis. Karena itu cara yang paling mudah untuk menghubungkan keterkaitan antara satu data dengan data yang lain, misalnya antara strength dan weakness dan sebagainya. Jangan sampai tumpang tindih. Gunakan kerangka konseptual yang logis untuk menilai apakah itu benar atau salah. Kemudian yang terakhir, inilah bagian yang penting untuk kalian pahami, bahwa analisis SWOT ini bukan analisis yang powerful, yang selalu benar ya. Di situ ada keterbatasan sebetulnya dalam analisis SWOT. Jadi suatu analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan internal dan mengabaikan ancaman eksternal. Ini bermasalah. Ketika kita terlalu banyak misalnya mengidentifikasi hal-hal yang pada sisi internal, tapi sangat sedikit misalnya mendapatkan informasi pada sisi eksternal, maka itu menjadi ketimpangan, menjadi tidak relevan lagi analisis ini. Sebaliknya, kalau terlalu banyak misalnya mengambil poin-poin eksternal, sisi eksternal, tetapi lemah pada sisi internal, juga hal yang sama, terjadi ketimpangan. Yang kedua, suatu analisis SWOT dapat bersifat statis dan dapat berisiko untuk mengabaikan perubahan keadaan di sekitar. Biasanya kita melihat, karena kita melihat pada sisi saat ini, kita menganggap itu suatu yang sifatnya tetap, tidak akan berubah. Sehingga ini menjadi salah satu kelemahan. Tanpa melihat bahwa ada hal-hal yang dia akan berubah, baik pada sisi internal maupun sisi eksternal.
dan kita tidak melihat potensi perubahan itu seperti apa. Sehingga ini menjadi salah satu kelemahan. Yang ketiga, analisis SWOT dapat terlalu menekankan kekuatan atau aspek strategi tunggal. Ya, salah satu tujuan analisis SWOT itu adalah menemukan strategi. Dia berada pada kuadran mana. Nah, kelemahannya biasanya bahwa kita hanya melihat bahwa strategi, misalnya kita berada pada sisi kuadran 3, katakanlah seperti itu. Kita hanya fokus pada kuadran 3 saja. Padahal kalau kita balik lagi ke fase-fase tadi, bahwa skor itu menunjukkan bahwa ada prankingan di situ, yang artinya baik secara internal maupun eksternal masih ada hal-hal buruk yang ada pada misalnya opportunity 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Dia tidak bisa dibuat strategi hanya pada satu titik atau satu kuadran saja. Pada kuadran 3, 2, dan sebagainya itu juga ada strategi. Nah, kalau kita lihat misalnya pada matriks SWOT yang sudah saya jelaskan tadi, semua strategi di situ muncul. Semua strategi muncul, ada strategi ST, kemudian ada strategi WT dan sebagainya. Nah, strategi yang muncul harus semuanya, tetapi penekannya adalah bahwa hal utama yang dilakukan adalah dia berada pada kuadran mana. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah suatu kekuatan tidak selalu merupakan sumber kompetitif yang menguntungkan. Nah, jadi kekuatan itu tidak selalu menjadi sumber kompetitif yang menguntungkan, artinya bahwa bisa jadi kekuatan itu dia bagus tetapi tidak selalu memberikan dampak positif kepada hal-hal lainnya. Misalnya ketika internal bagus, dia memberikan dampak positif pada eksternal, sebaliknya pada positif pada eksternal tidak selalu memberikan dampak yang positif pada sisi internal. Itu yang juga harus dipahami. Oke, itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan analisis SWOT. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.